Mesir membangun pencakar langit super tinggi di gurun. Alasan resmi dibangunnya NAC adalah untuk mengurangi tekanan terhadap ibu kota Mesir yang terkenal padat penduduknya, Kairo, yang merupakan tempat tinggal 1/5 dari 104 juta penduduk Mesir. NAC sedang dibangun di hamparan gurun seluas 700 km persegi yang suatu hari nanti, secara luar biasa, akan menjadi rumah bagi 6 juta orang. Setelah 7 tahun konstruksi, tahap pertama hampir selesai. Tahap konstruksi pertama ini akan membuat seluruh pemerintahan Mesir direlokasi ke distrik yang dibangun khusus. Istana kepresidenan baru yang luas sedang dibangun, di samping gedung parlemen baru dan berbagai kementerian sedang dibangun kembali di markas besar bergaya Fir'aun yang monumental. Militer, yang memainkan peran besar dalam politik Mesir, juga terwakili di sini. Tidak mau kalah dengan Pentagon di Washington DC, mereka juga membuat bangunan bertema poligon sendiri, Oktagon. Namun kota metropolitan gurun baru ini tidak hanya hadir untuk memberikan ruang bernapas bagi negara Mesir. Pada pertemuan puncak tahun 2016, Tiongkok dan Mesir menandatangani kesepakatan yang mencakup NAC dalam proyek infrastruktur Belt and Road yang besar di Tiongkok. Investasi ini mendorong terciptanya kawasan pusat bisnis di mana menara yang sangat tinggi itu menjadi kebanggaannya. Masalah terbesar yang dihadapi para insinyur adalah mencegah menara besar itu tenggelam ke dalam tanah gurun yang lunak. Untuk mengatasi masalah ini, pondasi rakit pertama kali dibangun untuk menara ikonik, sebuah lempengan beton bertulang besar yang menyebarkan beban bangunan ke area yang luas. Dengan penggunaan beton hampir 19 km persegi, ini menjadi fondasi terbesar di Timur Tengah. Pembangunannya tidak hanya besar, tetapi juga sangat cepat. Pelat pondasi dituangkan dalam waktu 38 jam, hampir separuh waktu yang diharapkan, berkat sistem pemompaan beton yang dirancang khusus yang menuangkan dengan kecepatan 785 meter kubik per jam. Kecepatan itu dipertahankan seiring struktur atas bangunan mulai terbentuk. Keseluruhan inti beton dibangun dalam waktu 808 hari dan kerangka baja dibangun dengan kecepatan 1 lantai setiap 3 hari hingga seluruh 78 lantai selesai dibangun. Jadi, dengan jaminan populasi pekerja yang besar di wilayah pemerintahan dan peningkatan ekonomi dari Belt and Road Tiongkok, tampaknya pertaruhan bernilai miliaran dolar ini akan membuahkan hasil. Namun apakah kota ini akan sukses secara finansial mungkin masih menjadi perdebatan. Mungkin ada beberapa alasan lagi mengapa pemerintah Mesir ingin pindah dari Kairo. Jalan-jalan di Kairo yang luas dan penuh sesak telah lama menjadi pusat demonstrasi rakyat. Setelah pendudukan lapangan Tahrir di pusat kota menyebabkan tergulingnya presiden kedua hanya dalam waktu 2 tahun pada tahun 2013, langkah-langkah mulai diambil untuk memastikan perbedaan pendapat tidak akan muncul lagi. Asisten dosen perencanaan dan lingkungan perkotaan di Coventry University, Masya Alami Fariman menceritakan kepada kami, salah satu hal yang terjadi di jalan-jalan Kairo adalah kehadiran aparat keamanan yang masif dan tersebar di mana-mana. Suara-suara yang menentang sistem tidak dapat didengar di negara-negara otoriter seperti ini. Jadi, alih-alih mendengarkan suara rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka, administrasi politik malah berpindah sepenuhnya dari Kairo ke ibu kota administratif baru. Rencana induk kawasan pemerintahan dengan ruang terbuka lebar dan jalan raya yang panjang mungkin mengesankan secara visual, namun hal ini juga dipandang oleh sebagian orang sebagai cara yang efektif untuk mencegah protes. Meskipun NAC mungkin sukses secara finansial, namun tampaknya tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat Mesir pada umumnya. Biaya rata-rata sebuah rumah di NAC adalah USD 60, yang berarti 16 kali lipat pendapatan rata-rata rumah tangga di Mesir.